Oke, halo, assalamualaikum. Balik lagi di Sans Barber ya. Dimana kali ini gue kedatangan customer dan dengan posisi rambut yang kayaknya belum lama dicukur ya. Dan bakalan gue bikin ball fade, dimana potongan bagian atas masih tersisa banyak dan bagian samping dibikin tipis. Nah, di dalam video situ ya, gue masih bicarain lah apa yang dia mau dan gimana solusinya biar gue mecahin apa yang dia mau. Nah, di dalam video gue coba dulu pakai sepatu nomor 1 buat ngabisin bagian sampingnya. Nah, pas awal customer ini datang, dia bilang buat potongan bagian sampingnya itu jangan terlalu pendek ya, atau nggak terlalu habis banget. Makanya gue di sini coba langsung pakai sepatu nomor 1 dulu buat bikin sampel. Soalnya dari kelihatan dari bentuk potongannya, si customer ini belum lama potong rambut ya, kayak baru sekitar sebulan lah. Nah, di dalam video si customer ngelihat alat-alat yang ada di sebelah kanan gua. Nah, si customer ini ngelihat dimana alat potong gua tuh yang buat jenggot atau titik terpendeknya ya, buat bagian samping. Nah, di dalam video gue bikin sampel seberapa alat ini bakal bikin rambut pendek. Nah, si customernya juga megang. Nah, akhirnya lah dia deal dimana potongan terpendeknya adalah tipis banget atau habis. Nah, di situ gue jelasin untuk memotong rambut tertipis itu tadi harus pakai shaver, dan di titik putih ini adalah titik dimana gue bikin guideline atau garis pemandu menggunakan trimmer ya. Gue bikin mid fade atau setengahnya, dan jadilah potongan ball fade, dimana potongan bagian sampingnya habis banget ya. Dari awal tadi gue pakai sepatu nomor 1, kenapa? Buat bikin sampel sesuai dengan permintaan customer. Nah, biasanya gue itu bikin sampel buat customer yang bilangnya itu rapiin aja atau cukur biasa gitulah. Nah, rapiin aja sama biasa aja itu kan luas banget maknanya ya. Jadi tuh susah gue kadang buat maksud customer. Dan ini adalah setelah pakai trimmer di titik putih, dimana gue menggunakan shaver 1 cm dari itu ya, garis guideline nya, dimana garis merah tadi adalah garis guideline dimana gue menggunakan trimmer. Jadi titik terbawahnya itu setelah trimmer gue pakein shaver dengan jarak 1 cm dari garis trimmer ya. Nah, di dalam video sebelah kiri gue skip ya biar langsung ke poinnya. Nah, setelah itu gue pakai 0,5 sepatunya, dimana titik putih ini adalah garis batas gue untuk menggunakan sepatu 0,5 dengan posisi tuas atau levernya itu tertutup dan terbuka. Jadi dimainin ya buat bikin gradasi atau campurin dengan sepatu nomor 1 yang tadi gue buat. Nah, gue gosok-gosok menggunakan sepatu 0,5 dengan jarak 1 cm di atas garis pemandu tadi ya. Nah, sebelah kiri gue gosok, terus gue skip juga sih ya sebelah kiri biar cepet aja. Nah, di dalam video gue pakai sepatu nomor 2 buat ngabisin bagian atasnya atau buat bikin rambut terpanjang untuk bagian atas. Di sini gue gosoknya keliling ya. Bagian atas gue gosok semua rata. Nah, di awal customer datang tadi, potongan terakhirnya juga gue yakin itu habis semua ya, nggak ada gradasi atau apapun. Dan ini adalah titik dimana gue pakai nomor sepatu buat ngilangin garis yang kelihatan masih lurus itu ya di belakang ya.
dengan posisi tuas atau levernya itu terbuka. Jadi gue pakai sepatu 0, bukan sepatu 0,5, pakai sepatu 1 maksudnya buat ngeblend si sepatu nomor 2 biar lebih oval ya. Bisa dilihat tadi di lingkaran putih itu bagian sampingnya itu masih kelihatan square atau lurus ke atas ya, atau tidak nyambung dengan sepatu nomor 2. Nah, gue di sini gosok keliling. Gue gosok sekitar 1-2 cm lah ya di bagian atasnya. Terus lanjut gue pakai trimmer buat ngebentuk outline atau garis naturalnya ya, biar lebih tegas kanan kiri. Gue bentuk lagi. Gue juga di sini juga gue gosok-gosok pakai sepatu nomor 1 ya, buat lebih memperhalus bagian depannya. Nah, di garis putih adalah dimana gua ngebentuk outline bagian depan, karena bagian depan rambut customer ini ada beberapa yang panjang pendek, makanya gue pakai trimmer buat mempertegas garis tepi bagian depannya, dimana potongan velvet itu identik dengan bagian depan itu rata ya. Terus gue gosok-gosok lagi pakai sepatu nomor 2. Nah, di dalam video si customer bilang kalau bagian tengahnya itu masih menonjol atau berbentuk oval ya, atau kelihatan gak rata. Nah, padahal bentuk kepala customer itu agak menonjol bagian tengahnya. Makanya kalau sepatu clipper itu kan ukurannya pasti paten ya, atau udah pastilah rata ya. Nah, yang ngebikin gak ratanya itu kan terkadang bentuk kepala yang menonjol atau nggak rata. Makanya di dalam video gue juga bilang kalau sepatu udah pasti paten rata gitu ya, yang nggak bikin nggak rata itu bentuk tulang kepalanya. Bisa dilihat di bagian situ lebih menonjol ke atas ya, dimana bentuknya tidak rata atau sedikit melengkung, sedikit berbentuk oval. Nah habis itu setelah gue jelasin, customer pun memaklumin, dan dia juga sadar kalau memang iya bagian atas memang terlihat tidak rata atau sedikit menonjol. Nah, disinilah tugas gue sebagai tukang cukur, gimana gue harus mengedukasi dengan bentuk kepala yang sedemikian rupa, dan gimana impactnya buat rambut customer. Nah, mungkin itu sih ya yang bisa gue share di sini, pengalaman gimana gue nyukur dan gimana cara gue ngatasinya. Sampai ketemu di lain video. Terima kasih. Assalamualaikum.